Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fitroh Agung Dimas Tetuko, NIM H2401201064 dari wilayah H atau FEM. Dan di sini saya akan menampilkan karya monolog yang berlakonkan Koruptor Budiman, karya Agus Nur. Selamat menyaksikan. Baiklah pemirsa, sekarang saya berada di depan kantor peradilan. Informasi terbaru datang dari seorang koruptor kakap yang mendadak muncul di tengah kantor peradilan. Yang menyerahkan diri dan minta ditangkap. Beberapa petugas jaga yang sedang mengobrol sambil nonton telenovela di televisi dan sebagian lain sedang asyik bermain domino langsung tergeragap kaget. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya, Pak. Iki ono opo? Iki ono opo? Bapak ini opo? Bapak tenang dulu. Saya juga ini tidak tahu ini ada apa. Kita minta klarifikasinya ya Pak kepada Bapak ya. Pak, coba dijelaskan Pak. Ini ada apa ya Pak? Begini. Tenang. Begini. Saya hanya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Tentu saja peristiwa itu langsung jadi berita besar. Puluhan wartawan langsung mengerubungi sang koruptor. Dan koruptor pun langsung memberikan pernyataan-pernyataannya. Begini. Saya hanya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau mau sembunyi, bukankah tempat persembunyian paling aman bagi koruptor? Ya di sini, di pengadilan. Kita gak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Itu ayam siapa ya? Ambil aja deh. Maling Pak, ini maling. Kita nggak bakalan diperlakukan macam maling ayam. Paling ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi, minta bagian hasil korupsi. Gak ada salahnya kan? Kita berbagi rezeki kepada para jaksa, hakim, dan juga polisi. Anggap saja itu zakat untuk mereka. Toh, itu juga bukan uang kita. Sejenak ia tersenyum ketika kamera meng-close up wajahnya. Makanya saya di sini minta untuk diadili. Pak, adili saya. Apa? Tidak. Saya tidak hendak membantah. Bukankah itu urusan para pengacara-pengacara saya? Untuk itulah mereka semua dibayar. Membuat saya kelihatan tidak bersalah. Pak, bagaimana jika berarti Bapak tidak keberatan nih Pak, jika Bapak dikatakan sebagai koruptor kakap. Pak, bagaimana uang yang ada korupsi Pak? Bapak, berapa banyak uang yang ada korupsi Pak? Pak, bagaimana Pak? Begini rakyat kecil, saya hanya hendak meluruskan anggapan yang keliru, yang menyatakan bahwa koruptor macam saya tak lebih dari benalu bangsa tak berguna. Koruptor macam saya jelas aset bagi bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian.
Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan, seperti pembangunan. Korupsi juga terjadi di skala bidang. Apa? Tidak. Itu tidak benar. Kami tidak pernah menikmati uangnya sendiri. Kami ikut menyumbang di kegiatan pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong kegiatan olahraga, dan iuran acara 17-an. Kami ikut menyumbang itu semua. Pak, ini saya ada sedikit bantuan untuk pembangunan rumah ibadah. Tolong diterima ya, Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Semoga uang ini akan kita gunakan dengan sebaik mungkin, dan semoga amal ibadah Bapak diterima di sisinya, Pak. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Tenang. Tidak perlu terlalu berlebihan lah. Saya juga paham siapa sih orang di luar sana yang bisa memberikan uang selain saya sebanyak ini. Tapi ingat, nanti tolong diumumkan siapa orang yang memberikan uang ini ya. Banyak pokoknya. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara untuk mengkelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan, dan diminta bicara ketika ada pengajian. Assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemah sekali bapak-bapak ibu ini. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana uang yang kemarin saya berikan? Sudah sampai atau belum? Sudah, Pak. Pak, bagaimana dengan para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut agar semua koruptor dipenjarakan, Pak? Pak, bagaimana jika demonstrasi membludak, Pak? Pak, bagaimana tanggapan Anda dengan demonstrasi ini, Pak? Pak. Tolak para koruptor. Hukuman mati untuk semua koruptor atau penjarakan seluruh koruptor. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Naif bila para mahasiswa menuntut semua koruptor dipenjarakan. Nanti apa? Nanti malah repot, perlu membangun banyak sekali penjara. Bukankah itu menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah kalian ini, biaya untuk memenjarakan koruptor itu jauh lebih tinggi daripada dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan, jauh lebih tinggi. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Iya, betul sekali. Daripada uangnya dihambur-hamburkan untuk membangun banyak sekali penjara, lebih baik uangnya kami korupsi dan kami bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab, sesuai Pancasila. Ya, bisa. Kalau mau dikatakan lebih trendy juga bisa. Itu namanya prinsip demokrasi dalam berkorupsi. Sesuai trias politika. Saya beritahu ya, dalam demokrasi itu perlu ada pembagian kekuasaan yang sama antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Dalam korupsi pun begitu. Eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif memiliki kesempatan dan keuntungan yang sama.
Nih, saya beritahu kembali ya kepada kalian semua, korupsi itu ibarat lokomotif yang membawa gerbong-gerbong keuntungan, dan semua orang ingin naik dan menikmatinya. Oleh sebab itu, jika kalian memberantas korupsi, itu sama saja dengan menggulingkan gerbong-gerbong demokrasi. Itu berbahaya, itu berbahaya. Bisa menimbulkan keonaran demonstran bayaran. Sebagai koruptor yang baik, tentu saja saya tidak ingin hal itu terjadi. Saya koruptor cinta damai. Baiklah pemirsa, dapat terlihat wartawan jadi ramai, terus berdesakan dan berebut ingin maju. Beberapa aparat langsung sigap memberikan ruang kepada koruptor agar tidak terlalu terdesak. Tetapi wartawan tetap saling dorong, dan suasana kian ramai dan ricuh ketika para demonstran muncul dan mulai berteriak-teriak menghujat. Tapi koruptor yang kini dikawal beberapa aparat tersebut tetap tenang dan tersenyum ke arah para demonstran. Hei kau para koruptor! Hei kau para koruptor! Hei kau para koruptor! Kau tidak pantas berada di gedung-gedung perwakilan rakyat atau istana negara. Satu kata teman-temanku, satu kata untuk para koruptor. Lawan! Tolong jangan terlalu pojokkan kami. Kalau soal unjuk kekuatan, kami juga bisa menggelar aksi besar-besaran. Coba pikirkanlah, jika seluruh koruptor di negara ini mogok satu hari saja, dari tingkat kelurahan sampai dengan istana negara pasti mendadak sepi. Pelayanan publik terhenti, birokrasi macet, pabrik-pabrik tak ada yang berproduksi, dan seluruh departemen kosong. Kalian jangan berpikiran untuk membuat surat atau bikin KTP. Mungkin WC umum saja tidak ada yang mengurusi. Sebab ketika semua koruptor mogok, itu ibarat lakon Lisistrata. Ketika semua wanita memboikot laki-laki, kalian akan pusing sendiri. Percayalah, kalian akan pusing sendiri. Karena kalian akan melihat betapa berkuasanya kami. Kami hadir dalam tiap sendi negara ini. Jadi bagaimana cara kalian membasmi kami? Bagaimana, Pak? Bagaimana? Karena itu sama saja dengan mengamputasi tubuh kalian sendiri. Jadi bagaimana, Pak? Tetap ingin tangkap saya? Silakan tangkap saya, silakan tangkap saya, silakan tangkap saya. Tapi sampaikan salam saya untuk para koruptor yang masih berkeliaran di luar sana. Salam hangat untuk para koruptor. Salam hangat untuk para koruptor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi